Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Odi Berry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetan lagi sebuah kartu grafis ya guys ya. Kondisi kinyis-kinyis, garansi resmi masih panjang dari brand Galax GeForce GT 1030 2GB GDDR5 64 bit, PCI Express 3.0 dengan port HDMI dan DVI port ya guys ya. Oke, jadi ini aku dapetin dari user upgrade tentunya, GT 1030 PCI Express 2GB GDDR5 64 bit. Jadi dia memiliki cooling fan ya untuk proses pendinginannya guys, mantap. Oke, kita langsung buka aja untuk kelengkapannya ya. Pertama di sini ada seperti quick guide ya, atau kitabnya ini guys, manual booknya seperti ini, seperti poster. Kemudian ada invoice pembelian ini per November 2022 ya, harganya juga masih Xiaomi November 2022, karena untuk Jaya Distribusi ini start Agustus 2022 udah punya kebijakan baru bahwa garansinya itu 3 tahun ya. Ini ada anti-static bag original dan spons pelindungnya ya. Oke, kita taruh terlebih dahulu di sini, kita lihat detail untuk unitnya guys. Jadi ini seperti yang aku tes beberapa video sebelumnya. Aku pernah tes kartu grafis seperti ini juga dari user upgrade, dan ini aku dapetin lagi dari user upgrade. Kondisinya benar-benar kinyis-kinyis like new, dan aku merasa untuk seri GT 1030 ini yang paling tough ya untuk build quality dari kartu grafisnya. Berwarna biru hitam, dan plat PCB nya juga berwarna biru, lebih terlihat solid ya. High quality komponen tentunya, udah solid kapasitor nih, tanpa pin power, TDP 30W untuk kartu grafis ini GT 1030. Dan untuk display dilengkapi dengan sebuah HDMI port dan sebuah DVI port. Platnya juga mulus bening. Dan untuk serial number dari unit dan box udah aku pastiin sama ya dari kartu grafisnya. Dan untuk segel dari distributornya itu sama seperti yang tertera di nota per November 2022. Jadi garansinya bakal berakhir di November 2025. Panjang banget guys, dan unitnya juga kinyis banget, mantap jiwa, jos. Oke lah, kita langsung tes aja kartu grafis ini dan kita langsung menuju ke PC guys. Let's go. Nice, kipas muter mulus senyap ya. Non-bin power, cycle per November 2022, jadi expire November 2025 ya, mantap. Voltase 224 volt. Ini untuk display menggunakan HDMI port. Kita lihat di sini untuk refresh rate bisa di 120 Hz ya. Oke, jadi di sini aku udah load semua aplikasi pendukungnya ya. Untuk hardware info di sini kalau kita lihat suhu terendah di 33 derajat Celcius, saat ini di 40 derajat Celcius. Kita reload dulu. Kalkulator. Hardware info ya. Dan GPU Z, MSI Afterburner ya, reload. Kita pasang di bagian kartu grafis nih guys. Di manakah? Nah, GPU Z ini ada apa nih? MSI Afterburner ya, jangan lupa di load. Kita look up ya. Kalau kita look up di sini akan masuk ke IOM-nya GT 1030 nih, Nvidia GeForce GT 1030. Jadi kita akan pilih yang dari brand Galax ya. Ya, ini yang paling sesuai ini, Galax GT 1030 ya. Oke, kita coba intip di sini. Cara gambar sama ya untuk kartu grafis ini. Untuk spesifikasinya dari arsitektur Pascal. Tempo hari aku pernah tes kartu grafis ini juga. Kondisinya juga like new banget seperti yang ini aku tes saat ini. Sama semua, DirectX 12 decoder Gen 3 non encoder ya. TDP 30W single slot. Suggestive power supply 200W dan non bin power. Untuk memori GDDR5 Samsung 2GB 64 bit. Render config dan clock speed juga sesuai ya, mantap ya. Nice. Oke, kita akan jalanin benchmark langsung.
Jadi ini aku memang sengaja pakai si OBS ya. Jadi dia memang ada butuh resource tersendiri dari prosesor dan kartu grafis. Jadinya untuk ngejalanin benchmark dari kartu grafis ini tentunya akan ada sumber daya yang terpotong ya guys. Misalkan FPS-nya realnya harusnya 100 FPS nih, karena aku jalanin OBS pakai webcam, dan tentunya akan ada penurunan FPS ya. Penurunan FPS-nya ini untuk keperluan ya ini multimedia ini sendiri guys. Bisa recording pakai OBS dengan menampilkan webcam, terus bisa untuk recording dengan berbagai settingan dari encoder dan decodernya seperti itu. Oke, kita jalanin Night Ride grafik tes 1 nih guys. Kita tongolin dulu untuk on screen display-nya. On screen display-nya mana nih? MSI Afterburner. Ya, tadi udah nongol. Oke. 49 derajat Celcius ya, dapat 44 FPS. Kalau kalian rollback dari beberapa videoku yang sebelumnya yang aku record GT1030 tanpa menggunakan webcam seperti ini multimedia, average FPS-nya itu bisa langsung naik ya guys, bisa di atas 44 FPS fix. Jadi ini kalau kalian jalanin sendiri di rumah dengan menggunakan spek PC kalian tanpa menggunakan multimedia seperti yang aku pakai saat ini, tentunya kalian akan bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi guys, seperti itu. Ini saya pakai seperti ini karena supaya bisa lebih menginformasikan secara detail ke teman-teman seperti itu. 53 derajat Celcius, adem banget guys untuk seri kartu grafis ini. Ini bentuknya ini benar-benar tough nih guys. Untuk seri ini nih aku ngerasa secara fisik tuh dia paling oke lah di antara seri GT1030 yang lainnya. Kalau dibilang secara build quality-nya ya, secara performa mungkin akan sama karena chipsetnya juga sama, tapi secara build quality-nya menurut aku ini yang paling tough sih. Ya aku nggak memuji dari Galak ya, ini aku beli sendiri, nggak ada sponsor apa-apa dari Galak ataupun dari Cahaya Distribusi. Tapi ya teman-teman bisa buktiin sendiri deh. Temperatur di 56 derajat Celcius, dan per Agustus 2022 itu dari Cahaya Distribusi udah infoin bahwa pembelian start 2022 Agustus itu garansi udah beralih menjadi 3 tahun guys. Jadi itu juga privilege yang kalian bisa dapetin lagi. Average 58 FPS, realnya di 67, 70 bahkan. Mantap. Tanpa menggunakan OBS saat menjalani screen recording, aku biasanya record pakai kamera aja, itu dia bisa tembus ya, ada momen menyentuh ratusan FPS sih. Jadi ini bener-bener signifikan banget. Tapi di sini gambar yang dihasilkan ya bener-bener mantap sih, tajam, just. Lanjut ke CPU test. CPU test di sini tentunya ini lebih ke prosesornya ya yang dilibatkan ya. Tapi tetap ada campur tangan dari kartu grafis juga. Kita lihat di on screen display-nya. Prosesor di sini dipakai 70%, kartu grafis nyumbang 40%, RAM 30%. Ya kombinasi sih, tetap kombinasi. Hanya saja memang lebih dominan dari CPU-nya atau prosesor usage-nya ya, yang lebih gede di antara yang lain. Dapat 12 FPS average. Itu juga adem banget fix, 52 derajat Celcius, 53 itu adem lah ya. Cuma ada yang nanya kalau mau nge-build PC kebetulan pakai Gen 4 dia bisa main .A, yang penting bisa main .A. Pakai GT1030 aja kalian bisa main, kalian bisa main .A ya, walaupun dengan settingan custom tapi tetap bisa main dan budgetnya juga terjangkau tentunya guys. Oke, kalau kita lihat di sini CPU temperatur tertingginya di 58 derajat Celcius, CAR-nya di 50 ini udah berangsur turun, dan terendahnya tadi bisa dilihat di video bagian depan di 33 derajat Celcius. Kemudian ini predikatnya good ya. Ini kondisi sambil aku pakai OBS ya, dimana ada penurunan sumber daya yang teralihkan untuk harus screen recording, harus menampilkan multimedia seperti kamera, mikrofon dan lain sebagainya. Dia tetap bisa mendapatkan predikat yang good nih dari kartu grafisnya. Coba kita compare result secara online ya. Tempo hari kalau nggak salah aku tes Galak 1030 juga dapat 21% performance. Nah di sini better than 21% overall result dengan valid result juga guys. Dan ini suhunya juga average temperaturnya adem 54 derajat Celcius. Nice, jadi konsisten banget.
Untuk GPU clock, memory clocknya juga stabil di 1600 sampai 1700 lah ya. 1695 itu kalau kita buletin bisa dapat 1700. Tes 1 shift di 54 derajat, tes 2 di 58 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir sudah berangsur turun ke 51 derajat Celcius dan saat ini posisi di 49 derajat Celcius. Jadi kalau TDP-nya ini rendah banget, 12 watt, 14 watt, maksimalnya 28 watt, masih jauh di bawah 30 watt. Dan untuk performa kipas juga minimal 50%, hiddennya 57%, dan full-nya 59%. Jadi gapnya hanya ada 2% ya, 9%, 2% sampai 9% seperti itu. Oke, jadi overall untuk performa kartu grafis dari brand Galak ini, dia adem ya, sebenarnya adem, TDP-nya rendah, kemudian dipakai untuk kebutuhan gaming casual juga oke. Untuk kebutuhan editing dan lain sebagainya itu juga oke. Semua tergantung dari racikan PC kalian guys. Ini terbukti aku pakai prosesor yang nggak punya encoder ya, dan kartu grafisnya ini juga cuma pakai decoder, dan aku pakai OBS, jadi pakai seperti X264 itu encoder dari software, itu dia bisa tetap bekerja dengan sangat baik ya guys ya, lancar, mulus, aman. Kalian bisa lihat kualitas video yang aku upload setelah ini ya guys ya, dari video ini seperti itu. Oke, tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Buat yang kalian mau rakit PC, butuh kartu grafis murah-murah, bisa mampir ke Lapak Berry. Kalian bisa cicat-cicat, konsultasi dan lain sebagainya di media apapun. Dan terima kasih udah support, like, komen dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.